podcast AI atau Artificial Intelligence. Nah, gimana nih kabar-kabar teman-teman semuanya? Baik nih. Ya, walaupun kita lagi di masa liburan gini, kita harus tetap produktif ya teman-teman. Seperti saat ini, kita lagi mau berdiskusi membahas tentang topik yang lagi tren dan lagi viral banget, yaitu tentang AI atau Artificial Intelligence. Teman-teman ada yang tahu nggak nih di sini apa itu AI? AI itu atau kecerdasan buatan adalah kayak teknologi yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Seperti kayak sekarang kan banyak ChatGPT, Gemini, dan masih banyak lagi. Iya teman-teman, jadi AI itu adalah teknologi yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Gimana nih Mbak Lala sendiri tentang AI itu gimana? Sekarang ini kan di Meta juga udah ngeluarin AI ya, udah membuat kita itu pekerjaan manusia atau kita kan sebagai mahasiswa jadi lebih mudah ya, karena di IG, di Messenger maupun di WhatsApp udah ada AI, jadi kan lebih praktis gitu kan di mahasiswa. BTW kalian tahu nggak sih? Aku sering loh lihat-lihat di TikTok konten-konten banyak loh kayak seumuran kita itu kalau curhat itu ke ChatGPT ya, karena kan merasa lebih nyaman kayak gitu ya. Iya sih, oke. Dan itu jadi tren banget loh. Oke, banyak orang yang nyoba-nyoba kayak gitu. Iya, karena kan kita sebagai Gen Z itu kan katanya tuh mental-mental yang kayak butuh someone to talk nih ya. Kan biasanya kalau misalnya curhat ke teman itu takutnya rahasia itu kebongkar, iya gitu. Jadi dengan adanya AI ini tuh mungkin bisa membantu ya teman-teman. Nah, kalian sendiri pernah nggak sih melakukan kayak gitu? Kalau aku pribadi sih iya, karena kan kadang kita ngerasa butuh penyemangat nih ya, kan belum tentu kan sing katanya kemarin itu teman kan, kadang kan teman di balik selimut kan musuh di balik selimut kayak gitu maksudnya. Biasanya tuh kan kayak teman-teman itu kalau ChatGPT malam-malam itu kan pasti lagi butuh someone to talk banget tuh. Dan kadang itu ya AI itu dia lebih mengerti loh justru ngasih tanggapan kepada manusia itu gimana, jadi kita nggak ngerasa kesepian nih. Jadi buat teman-teman semuanya yang jomblo mungkin bisa memanfaatkan teknologi seperti itu ya teman-teman. Aku sih saking penasarannya ya, pernah nyoba sih, emang gitu responnya itu malah lebih dari di luar ekspektasi kita, malah kadang lebih dari manusia, kayak ya sama sih seperti manusia. Saking canggihnya ya berarti teknologi sekarang, hebat banget sih. Nah, kalau kalian itu kan sebagai mahasiswa ya, pasti kan kalau ada tugas-tugas yang mungkin kalian belum ngerti gitu, kalian biasa pakai AI apa gitu teman-teman? Biasanya kan selain dari ChatGPT ada Gemini ya, kayak gitu. Mungkin yang aku pakein gunain itu sekarang kan Gemini sama ChatGPT. Nah, teman-teman kalau misalnya kalian itu gunain kayak ChatGPT atau Gemini itu kan sumbernya belum jelas ya. Apakah kalian itu langsung ambil aja atau kalian gunain AI itu hanya untuk sebagai inspirasi terus kalian kembangin lagi? Kalau aku sih sebagai inspirasi yang lalu dikembangin lagi, kalau kayak lihat-lihat dari buku aja dulu kan. Nanti kalau kayak katanya kurang kurang lebar gitu kan, kayak penjelasannya kurang kan bisa dicari di ChatGPT maupun Gemini kayak gitu. Bukan dari sumbernya dari ChatGPT itu bukan, jadi ada sumber yang relevan daripada ChatGPT gitu. Kalau menurut aku itu sih kan biasanya kalau aku kan carinya di Meta ya, kalau gitu. Kalau di Meta itu di bawahnya itu ada referensinya dari mana, artikel mana aja. Itu lumayan valid sih kalau kata aku ya, tapi sama sih kayak pendapatnya Mbak Laura, kayak nggak cuma matok sama Meta, ChatGPT ya, tetap harus cari artikel sumber jurnal yang lain buat pastiin. Nah, buat Mbak Ida sendiri, kalau misal ada dosen itu sendiri merekomendasikan AI nggak sih sebenarnya? Kan biasanya itu kan dosen ngasih tugas itu biasanya jangan lihat ChatGPT. Nah, itu gimana nih cara Mbak Indah untuk mengatasi masalah ini gitu? Atau bisa hanya buat nyari referensi aja, atau biasanya itu dosen itu bilang jangan ambil dari ChatGPT atau dari AI itu? Buat referensi aja sih. Buat referensi aja. Berarti nanti dikembangin lagi dari jurnal-jurnal yang mungkin teman-teman seperti itu. Nah, kalian itu gimana tanggapan kalian itu soal ada nih mahasiswa gitu, biasanya kalau lagi UAS atau UTS itu dia bawa handphone tuh buat nge-record soal AI gitu. Kalian setuju nggak sih atau ada tanggapan gitu? Kalau kita kurang setuju sih ya, karena ujian apalagi kan udah dibilang plus kemungkinan kan sama dosennya. Jadi kita semaksimal mungkin dari malam ataupun dari udah lama udah ditentukan
jadwal ujiannya, kapan kita harus menyiapkan materi-materi yang sudah diberikan dosen agar kita itu lebih matang dan enggak ya kecanduan atau ChatGPT ataupun yang lain-lain gitu. Tapi kan zaman sekarang itu banyak banget tuh. Sekarang apa sih ya? Ada sebuah AI itu kecerdasan buatan itu yang dia tuh tinggal memanjakan kita banget nih. Buat bikin makalah bisa, buat PPT bisa. Jadi kita sebagai mahasiswa itu zaman sekarang itu jadi kurang kreatif gitu teman-teman. Karena kan ya apa-apa materinya udah disiapin, PPT udah disiapin, makalah disiapin, kita cuma tinggal nyiapin teksnya aja gitu gimana. Jadi AI ini sebenarnya itu malah meresahkan atau malah itu membantu nih dengan kayak gitu. Ada minusnya sih ya kan, ya cukup membantu tapi juga hati-hati juga ya karena dampaknya itu juga menakutkan seperti kejahatan siber kayak gituan kan berbahaya sih. Kita kan juga punya privasi, jadi kita nggak tahu kan kalau ternyata itu AI itu merekam obrolan kita kayak gitu ya. Berarti penjahat-penjahat itu bisa memanfaatkan AI gitu ya Mbak ya? Jadi malah bikin adanya AI atau kecanggihan yang sekarang itu malah merasakan karena kan kadang ada pengguna yang tidak kayak menggunakan kejahatan itu sebagai buat kayak menyamarkan suara terus juga biar nggak ketahuan gitu kan. Adanya AI itu jadi sulit untuk dideteksi begitu ya. Ngeri banget ya sekarang. Iya. Teknologi. Jadi kalau sekarang tuh biasanya kan ada ya namanya cyberbullying tuh di IG itu tuh banyak banget loh teman-teman kasusnya kayak biasanya tuh ada penyebaran pornografi gitu ya. Tapi karena dia itu nggak mau ketahuan, jadi dia ubah suara gitu teman-teman. Jadi yang kelihatan itu cuma muka korban dan suaranya dia itu bisa merekam, jadi menakutkan banget pokoknya. Tapi dibalik itu juga seperti yang teman-teman tadi bilang, AI itu juga banyak banget manfaatnya, tinggal bagaimana cara kita itu menggunakannya. Iya sih, benar. Terus kita juga membahas topik nih yang lagi ramai banget di kalangan mahasiswa beberapa tahun kebelakang atau beberapa bulan kebelakang itu juga banyak banget. Misalnya tentang plagiarisme nih, yang sering banget diomongin sama dosen-dosen kita. Biasanya kan di kayak Mbak Lala tadi, ChatGPT gitu. Ada kayak gimana tanggapannya kalian semua nih ya? Ada mahasiswa yang skripsi, tapi dia itu ambil dari ChatGPT dan makalah lain. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut aku sih, kalau mahasiswa gitu ya, jadinya itu mereka nggak kreatif, kayak nggak ada inisiatif. Itu kan mesti real kayak ambil semua copy paste begini jadinya gimana mereka tuh nggak mau berusaha kayak ambil enaknya aja. Iya sih memudahkan, tapi kan nggak bikin mereka itu ada inisiatif sendiri. Cukup buat referensi aja sih kalau itu. Nah solusinya gimana nih kalau misal kita mau kopas tapi biar nggak kena UU ITE atau kena UU kayak plagiarisme itu gimana caranya biar plagiarismenya itu nggak ketiplek? Kata-katanya diganti gitu. Dirubah kata bahasanya kita dulu terus disesuaikan dengan makalah yang relevan dulu kan percuma kan udah dirubah kata tapi tidak sesuai dengan makalah yang relevan kan jadinya kan kita mengambil tapi tidak sesuai jadi kan mencuri identitas makalah lain kayak gitu kan. Tapi biasanya kan juga kita ada yang namanya tuh para frase AI ya, para frase tools yang biasanya itu gratis tuh di Google. Kalau yang bayar kan lumayan rumit ya. Ada yang menyediakan layanan gratis itu tapi kata-katanya malah berantakan gitu. Ya karena kan itu kan gratis ya, tapi menurut aku itu kurang valid. Harus pakai bahasa sendiri dan diolah dan dibaca lagi kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi bahwa AI itu nggak sepenuhnya benar ya Bu. Iya. Jadi harus dikesinambungkan dengan ilmu yang kita punya. Nah, aku mau bahas lagi nih sama teman-teman sekalian bahwa ada nih di suatu kampus terkenal di Indonesia bahkan itu top PTN. Ada suatu mahasiswa kedokteran yang dia sedang ujian masuk di fakultas yang kedokteran yang dimana itu fakultas besar banget, tapi dia ujiannya itu pakai AI. Gimana nih? Kalau menurut aku sih itu terlalu jauh ya, maksudnya mahasiswa kedokteran loh, bahkan maksudnya kalau nanti dia lulus terus jadi dokter lagi, terus dia itu praktek sumbernya dari AI semua. Tuh nggak habis pikir sih aku, nggak bayangin gimana nanti jadi pasiennya dia. Tapi kalau ditindaklanjuti menurut aku. Tapi kalau misalnya dia itu udah ketergantungan banget sama AI itu gimana tuh?
udah apa-apa itu dikit-dikit AI, jadi kayak bener-bener di kepalanya tuh apa-apa itu harus AI terus. Gimana ya, jadi kalau kayak gitu tuh tergantung diri kita sendiri nggak sih, kayak cara ngaturnya kita sendiri. Boleh kita menggunakan AI secanggih apapun teknologi sekarang, tapi kita itu harus pintar-pintar kayak ya memanfaatkan ya, jangan pakai AI aja, nggak di copy paste, nggak diubah, nggak dilihat kayak referensi yang relevannya apa kayak gitu, langsung aja di copy paste. Kurang setuju sih kayak itu kan, nanti kan mengandalkan teknologi aja, nggak menggunakan otaknya gitu kan. Padahal sekarang itu udah ada itu loh teman-teman, undang-undang ITE yang itu gimana kalau ada tindak kejahatan digital itu bisa dipidana. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus mengedukasi masyarakat bahwa nggak semua AI itu valid ya teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, kita tidak boleh terlena dengan adanya teknologi, namun juga kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik dan juga mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Mungkin itu aja perbincangan kita dengan teman-teman sekalian. Semoga dapat bermanfaat dan diambil